tentang kerakusan manusia ini, mengutip Plato, dia mengatakan bahwa setiap orang itu bisa hidup sejahtera secara merata, oleh karena itu manusia perlu dan berkewajiban mengendalikan nafsu keserakahannya untuk memenuhi semua keinginan yang melebihi kewajaran. Ini sudah diingatkan jauh sebelum Nabi Isa lahir, bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir. Plato, seorang filosof Yunani, dia mengatakan bahwa manusia wajib atau perlu mengendalikan nafsu keserakahannya untuk memenuhi semua kebutuhannya yang melebihi kewajaran. Keserakahan adalah tabiat yang melekat pada manusia. Oleh karena itu, keserakahan itu harus direm. Sejalan dengan itu ada juga pendapat dari Aristoteles yang menganggap bahwa kebutuhan manusia itu tidak terlalu banyak, tapi keinginannya yang relatif tidak terbatas. Kata Plato, kebutuhan manusia itu sebenarnya terbatas, tapi keinginannya lah yang tidak punya batasnya. Keinginanlah yang yang membawa kita kepada sebuah keserakahan, sebuah kehancuran. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ikhwatu iman rahimakumullah, manusia sebagai homo economicus, manusia sebagai orang yang punya kebutuhan begitu, selalu bersaing, ya, selalu bersaing dengan orang lain agar terlihat bahwa dirinya lebih dari yang lain. Oleh karena itu, kehidupan di dunia ini kehidupan yang dimana dia mengikuti persaingan apa yang dilihatnya. Makanya tak wajar di awal saya mengatakan di era pandemi yang di era pandemi yang tengah terjadi, ada sebagian kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai harta yang banyak, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kekayaan yang banyak, justru menampilkan kekayaannya di media. Dan ini saya kira telah secara tidak langsung, secara pelan-pelan dia telah termasuk kategori dengan al-hakumut takatsur. Bagaimana kita melihat di media banyak sultan misalnya, ya, Sultan Andara, Sultan Sultan Depok misalnya, sultan yang lain-lainnya memamerkan, bahkan dijadikan konten, dijadikan alat untuk meraup rupiah juga ya di YouTube itu. Bagaimana kita lihat kekayaannya yang banyak, begitu ya, rumahnya yang megah, mobilnya yang megah dan lain sebagainya, untuk meraup keserakahannya lagi, begitu ya. Sudah serakah ditambah keserakahannya lagi. Di sisi lain ada orang-orang yang justru makan pun makan sesuap pun susah. Saya kira ini adalah pengingat diri bagi kita semua bahwa al-hakumut takatsur itu telah merasuk kepada diri kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan ayat yang pertama al-hakumut takatsur ini sebagai pengingat kepada diri kita untuk senantiasa mengerem keinginan kita, mengerem sesuatu yang bisa mencelakai kita nanti di akhirat dengan apa yang kita punya. Oleh karena itu saya kira jurus yang paling utama adalah kita hidup sederhana. Sederhana dalam kategori, ya saya kira bisa diartikan kita tidak berlebihan dan tidak memamerkan atau tidak untuk dijadikan sebagai sesuatu yang bisa menjadikan persoalan lain. Apalagi kita sombong dengan apa yang kita punya, misalnya dengan tadi jabatan, dengan harta, dengan kekayaan dan lain sebagainya. Saya kira itu sebagai pengantar. Saya terlalu lama ya, mohon dimaaf. Nanti
kita bisa berdiskusi, bersharing, atau silakan kalian teman-teman bisa memperkaya, atau kita sharing dengan apa yang saya sampaikan secara sederhana. Mudah-mudahan ini adalah pengingat ayat yang pertama sebagai pengingat kita untuk senantiasa hidup ada di jalan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Terima kasih. 10 menit. Baik, ya terima kasih Bung Rifai. Kaib sama kawan nyebut. Itu tadi pemaparan dari Bung Rifai mengenai kajian kitab suci Quran surat At-Takasur ayat, mungkin ini cuma 2 ayat dong ya, Bung ya. Ayat 1 dan ayat 2 ditinjau dari segi baru satu ayat saja dulu. Satu ayat ya? Ya, satu ayat. Ya. Tadi sudah sedikit dikupas oleh Bung Rifai dari segi ditinjau dari segi bahasanya mungkin ya, linguistik, kemudian dari segi filsafatnya, dan juga mungkin tadi ada sedikit dari segi sudut pandang sejarahnya ya, atau mungkin tadi dari asbabun nuzulnya. Nah, kita punya waktu kurang lebih 10-15 menit, karena kita tadi mulainya jam 8 lewat 5 menit lebih, jadi kita lebihin juga nanti nih. Kurang lebih ada waktu 15 menit untuk kita sedikit sharing atau berdiskusi santai terkait materi yang sudah Bung Rifai tadi paparkan ya. Silahkan mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing saja, ini santai. Ada yang mau menambahkan mungkin, atau mungkin ada yang mau sharing juga, atau mungkin bahkan ada yang ingin bertanya tentang kasus-kasus yang ditemukan di masyarakat dan sebagainya. Silahkan kita diskusikan di sini. Mungkin nanti karena waktunya terbatas cuma 15 menit, saya persilakan untuk satu orang dulu untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya atau sharingnya. Silakan. Saya nanya lah. Baik, Kang Sap ya, silakan Kang Sap. Disingkat saja pertanyaannya atau pernyataannya nanti, karena ini waktunya tidak cukup. Cek, ada suaranya? Ada. Ada nggak? Bentar, saya ini di saya ini waktunya ini kurang dari 10 menit ini. Kayaknya nanti mati lagi, harus diulang. Oke. Jadi mungkin jadi kurang saja dari 10 menit nanti. Oke. Teknis nanti. Bismillah, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya ingin tadi dari materi yang disampaikan bahwa manusia itu sudah dianugerahi gorizah ya, insting, yaitu hubus syahwat, itu kan. Nah, terkait dengan bermegah-megahan, kalau memang bermegah-megahan itu bagian dari anugerah ya, atau gorizah tersebut, nah itu bagaimana gitu ya. Satu sisi manusia dianugerahi hubus syahwat, tapi satu sisi lagi kita dilarang bermegah-megahan. Itu bagaimana penjelasannya? Yang kedua, terkait sekarang banyak konten tadi itu memamerkan kemegahan, tapi satu sisi lain juga itu ada nilai positifnya. Contoh, konten-konten yang viral sekarang ya, kayak dia di Sultan dan sebagainya, Baimon dan sebagainya gitu ya. Nah itu sisi lain itu dia memberikan manfaat pada orang lain. Banyak orang yang mengambil manfaat dari acara tersebut. Nah, bagaimana itu? Apakah memang saklek itu dilarang, atau memang ada kayak semacam rusol lah ibaratnya. Oh, itu ada manfaatnya ini, jadi oke, nggak apa-apa gitu ya. Seperti itu. Terima kasih untuk penjelasannya ya. Ya, sudah ditangkap maksudnya. Terima kasih Kang Sap yang sudah bertanya. Saya pikir ini karena formatnya kita diskusi santai, jadi nanti saya persilakan untuk teman-teman untuk menanggapi aja dulu.
tidak hanya kepada Bung Rifai selaku penyampai materi tadi, tapi kita juga mungkin dipersilakan untuk menyampaikan gagasannya atau pendapatnya, karena ini formatnya ya diskusi lah gitu ya, diskusi santai. Dari pertanyaan Kang Sap tadi, barangkali ada teman-teman yang ingin, sebelum mungkin nanti ditanggapi juga sama Bung Rifai, barangkali dari teman-teman juga ada yang ingin menanggapi terkait pertanyaan yang barusan dilontarkan sama Kang Sap. Saya pikir satu pertanyaan aja cukup, ini bisa dikembangkan karena waktu kita terbatas. Silakan, ada yang mau menanggapi? Kang Ridwan mungkin dari Pak Darinca. Kamu tulis Kang Ridwan. Kang Dedi, Kang Sayuti dari Ekspresi, atau mungkin Kang Edi dari Bandung nih, jauh-jauh nih, ingin menanggapi terkait pernyataan Kang Sap tadi, sebelum nanti kita ke Bung Rifai kembali. Kang Edi, ya, saya kira perlu kita dengar ini Nah, tetua betul, kita ini. Betul. Ya, termasuk sesepuh juga nih, karena kalau kita kan beda generasi nih. Jadi mungkin saya sebelum ke yang lain, saya persilakan kepada Kang Edi mungkin untuk menyampaikan Ya, sedikit tes. Siap, silakan Kang. Ada tes, ada. Halo. Ya, masuk. Ada. Disebut sesepuh mah tidak terlalu jauh. Apalagi saya sekarang kegiatannya jauh dari maksud sudah jauh dari pengkajian keagamaan. Alhamdulillah sekarang juga diajak Bung Rifai untuk bergabung. Kalau malam kayaknya memang banyak waktu. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Menanggapi hal tafsir ini, ya saya mengikuti aja dulu. Tidak akan banyak berkomentar karena saya sendiri masih ya jauh lah dari selama ini, mungkin jauh dari kajian-kajian, paling juga ngobrol dengan Bung Rifai lewat itu juga lewat medsos, jadi nggak terlalu ini juga. Cuma memang sedikit berkomentar saja untuk selebriti itu saya kira itu emang kebutuhan pasar, walaupun memang ya mengobrol-ngobrol kekayaan, tapi memang itu acara, dan justru dengan mengobrol-ngobrol itu banyak orang yang diuntungkan juga. Jadi acaranya itu lain, itu bukan sekedar pamer, tapi memang itu mengisi satu acara saja, saya kira itu untuk masalah artis. Nah, berhubungan dengan ini justru memang yang lebih dititik tekankan itu antara kebutuhan dengan keinginan, itu justru memang itu Bung Rifai itu harus lebih dititik tekan itu. Jadi apakah kebutuhan hawa nafsu itu adanya di mana? Apakah di keinginan atau di kebutuhan itu hawa nafsu itu? Sedangkan pada dasarnya kan hawa nafsu itu tidak dilarang juga gitu. Itu juga emang yang perlu yang perlu pengkajian lebih dalamnya dari segi penerapan. Banyak yang memang sengsara hidup itu karena tidak kesesuaian antara pengeluaran dengan keinginan. Justru mereka mengejar-ngejar keinginan, itu bukan mengejar-ngejar kebutuhan. Mungkin itu aja sedikit komentar. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun Kang Edi sharingnya. Ya, masih terkait pertanyaan dari Kang Sap tadi ya. Jadi bagaimana seperti sesuatu yang bertolak belakang gitu. Di satu sisi kita memiliki naluri itu atau gariza itu ya, nafsu itu. Di satu sisi kita tidak boleh bermegah-megahan. Nah, itu tadi pertanyaan dari Kang Sap. Bagaimana cara kita menyikapinya? Kemudian yang kedua terkait konten-konten di TV yang memamerkan kemegahan,
tetapi di satu sisi ada manfaat buat yang lain, seperti mungkin kalau saya sering lihat giveaway itu ya. Kemudian ada lagi yang oke bos katanya ini rumahnya gini-gini, tapi dia di konten acara itu ternyata memberikan giveaway juga gitu. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman? Silahkan apa namanya sharing aja gitu maksudnya. Nanti sebelum nanti closing statementnya nanti dari Bung Rifai.